Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novasya Paradela Romesi ingin menjelaskan sedikit materi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, adanya peristiwa Rengas Dengklok. Bagaimana latar belakang Rengas Dengklok? Nah, peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua terkait pelaksanaan proklamasi. Peristiwa Rengas Dengklok juga berkaitan dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua setelah dibom atom sekutu. Kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 15 Agustus, golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta, terkait kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan. Rapat yang dipimpin oleh Chairul Saleh ini kemudian menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan dari rakyat Indonesia, bukan Jepang. Malamnya, para golongan muda mengutus Pikana dan Darwis untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika Soekarno-Hatta menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Namun, permintaan Pikana dan Darwis ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Soekarno tidak bisa melepas tanggung jawabnya sebagai ketua PPKI, sehingga ia harus berunding terlebih dahulu dengan badan buatan Jepang itu. Karena menerima penolakan dari Soekarno dan Hatta, Pikana dan Darwis kembali dan mengadakan rapat yang digelar di Jalan Cikini 71, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh para tokoh golongan muda lainnya, dan mereka pun segera memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Nama saya Yeni Hartati. Hasil, setelah Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, Soekarno di hadapan Soedanjo Singgi memutuskan untuk bersedia mengadakan proklamasi setelah ia kembali ke Jakarta. Golongan tua dan golongan muda pun menyepakati keputusan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Esok harinya, Ahmad Subarjo rela menaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan terselenggarakan. Hasil setelah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok adalah proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB. Peristiwa perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 16 Agustus 1945 malam, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Laksamana Tadashi Maeda membawa keduanya ke rumah Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto dan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura. Keduanya menolak memberi kemerdekaan Indonesia karena Jepang harus menjaga status quo pasca kekalahannya dari sekutu. Hal ini meyakinkan keduanya bahwa janji kemerdekaan Jepang pun tidak akan pernah terwujud. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam rapat perumusan teks proklamasi kemerdekaan adalah Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, Burhanuddin, Muhammadiyah, dan Sudiro. Kenalkan, nama saya Nadia Syafira Wibisana dari kelas 11 MIPA 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi. Insinyur Soekarno menyumbangkan kata proklamasi dan di Jakarta 17/8/05 Wakil-Wakil Bangsa Indonesia. Ahmad Subarjo menyampaikan usul kalimat kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Dr. Andes Muhammad Hatta menambahkan kalimat hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setelah selesai, naskah ditik oleh Sayuti Melik. Ada beberapa perubahan yang dilakukan dalam teks proklamasi tersebut, yakni kata tempo menjadi tempo,
Wakil Bangsa Indonesia menjadi atas nama Bangsa Indonesia. Jakarta 17 bulan 8 05 menjadi D. Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Inilah potret Sayuti Malik yang sedang mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin tik. Perbedaan naskah proklamasi versi tulisan tangan dan versi mesin tik. Kenalkan, nama saya Sari Kurnia Putri. Saya akan membacakan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, suasana persiapan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan sudah mulai ramai. Insinyur Soekarno menginginkan agar berita kemerdekaan Indonesia dapat tersebar hingga ke daerah-daerah. Beberapa hal yang dilakukan Insinyur Soekarno untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Meminta BM Diah memperbanyak teks proklamasi dan menyebarkannya secara luas kepada khalayak ramai. 2. Mengirimkan utusan ke berbagai daerah untuk memberitahukan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anggota PPKI yang berasal dari daerah menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan tersebut. Misalnya, Teuku Muhammad Hasan dari Aceh dan Ketut Putja dari Bali. 3. Menyiarkan proklamasi kemerdekaan melalui siaran radio Hosokan Rikyoku. Setelah kantor berita Domei disegel Jepang, kelompok pemuda di bawah pimpinan Yusuf Ronodipuro membuat pemancar baru dengan kode DJK-1 di Menteng 31 untuk membantu penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. 4. Menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan melalui pamflet, poster, pengeras suara mobil di jalan-jalan, dan coretan-coretan di dinding. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tepat dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Adapun urutan upacara proklamasi kemerdekaan dimulai dengan pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, dan sambutan Wali Kota Suwiryo serta Dr. Muwardi. Pengibaran bendera dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendra Ningrat. Perkenalkan, nama saya Komari dari kelas 11 IPA 4. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang besar bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai tanda lepasnya bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing. 2. Lahirnya negara Republik Indonesia. 3. Sebagai modal dalam menjalankan pemerintahan dan menjalin hubungan dengan negara lain. 4. Sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia pada awal berdiri negara Indonesia. Ini adalah foto Insinyur Soekarno sedang membacakan teks proklamasi. Sekian video pembelajaran dari kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.